Selebar belakang udah coba dipasang, itu juga akinya lagi dicas, tapi malah motornya tiba-tiba mogok, mati mendadak, nggak ada pengapiannya. Jadi kabel busi atau kabel yang dari coil itu malah apinya hilang, nggak ada apinya, nggak ngeluarin api sama sekali. Jadi motornya nggak mau nyala. Ini tadi juga sempat beli test pen DC ya kan, test pen buat ngecek kabel-kabel. Padahal kemarin juga sempat bikin ini lampu sen yang udah saya kasih capitan buat ngecek, tapi lebih enak pakai ini ya kan, pakai test pen. Ini juga harganya murah, tadi beli harganya 15.000. Ini juga kabel-kabelnya padahal udah saya rapiin, emang belum saya ikat, tapi udah ketemu semua jalur-jalurnya. Yang jumper-jumper juga udah saya perbaikin. Padahal hari ini rencananya itu mau ngecek jalur starter ya kan, mau nyalain starternya, malah motornya mati. Ya udah, berarti hari ini mau ngecek pengapian, jalur pengapian. Lagian emang udah pasti emang harus dicek ya kan, dari spool, kiprok, CDI, coil, komponen-komponen pengapiannya, biar kalau dipakai jalan-jalan aman ya kan, nggak mati di jalan. Jadi di dalam sini tuh ada namanya spool atau magnet. Spool ini adalah pembangkit listriknya sepeda motor, oke? Pusatnya ada di sini, sumbernya. Nah, dari spool ini keluar ada dua kabel, ada dua soket. Masing-masing soket ada dua kabel. Yang ini kabel pulser pinggir belakangan. Terus yang ini yang penting. Ini ada dua kabel ya kan. Yang satu ini harusnya warna kuning. Terus yang satunya warna putih garis merah. Ini udah buluk, tapi originalnya harusnya warnanya putih garis merah. Nah, yang mau dicek cuma yang kabel ini, yang kabel putih garis merah, oke? Jadi kalau motor mati ya kan, pengapiannya mati, kalau mau dicek total yang harus dicek itu mulai dari spool, terus kiprok, terus kontak, CDI, dan yang terakhir coil. Coil ada di sini, yang di atas busi, oke? Kabel yang ini. Itu jalur pengapiannya. Jadi yang pertama dicek itu kabel ini dulu ya kan, kabel putih garis merah. Lepas dulu soketnya. Ini yang kuning itu buat listrik ya kan, buat penerangan atau buat lampu-lampu. Yang ini buat pulser. Nah, yang ini yang dicek, yang ini yang putih garis merah, oke? Putih garis merah. Ini udah buluk warnanya, jadi malah hitam warnanya, coklat. Cara ngeceknya, ini yang sebelah kanan ya kabelnya, berarti dicepet pinnya yang sebelah kanan. Terus yang satunya nanti ditempelin di masa. Ya, kalau mau ngecek pengapian ini, akinya dicopot dulu ya kan, yang kabel merah positifnya dicopot. Terus kontak posisi off, oke? Posisi mati. Akinya dicopot biar nggak keganggu, biar sinyalnya nggak salah paham ya kan nangkepnya. Jadi ini ceritanya itu mau ngecek spoolnya kan, sumbernya. Oke, ini udah disambung. Kabel yang putih garis merah, pinnya udah dicepet yang sebelah kanan ya kan. Terus ini tempelin masa. Ingat kontak posisi off, aki dicabut. Terus di selah atau di kickstarter nyala. Berarti kalau nyala, coba lagi ya, nyala kan? Berarti kalau nyala, spoolnya masih bagus, alhamdulillah kan. Kalau mati berarti spoolnya udah trouble, harus diganti. Mau dicek pakai lampu sen juga bisa, ini kan lampu sen ya kan. Coba, ini kabel putih garis merah, dicepit pinnya yang sebelah kanan ya kan. Terus yang ini negatifnya dicolokin ke masa ya kan. Sama aja kan. Udah, kalau udah lanjut ini disambung lagi. Kabel warna putih merah, outputnya ini warnanya udah disambung-sambung jadi nggak keruan. Outputnya masuk ke kiprok. Ini kiprok ya kan, udah dipindah ke sini, harusnya ada di bawah tank.
tapi dipindah di sini nggak masalah. Atau coba saya coba dulu. Tank udah saya buka biar kiproknya kelihatan. Ini juga posisinya udah saya putar ke atas biar lebih jelas ya kan. Nah sekarang mau ngecek ini kiprok masih bagus atau enggak ya kan. Ini kabel pengapian dari spool langsung masuk ke kiprok, oke? Ini soket kiproknya, ini kabel yang dari spool, yang dicek kabel ini. Kabel warna putih garis merah. Ini di sini warna kabelnya putih garis hitam karena udah diganti. Harusnya originalnya warnanya putih garis merah, oke? Jadi sekarang ngecek kabelnya dulu, ini kabel masih bagus atau enggak, ada yang putus atau enggak ya kan? Tinggal dijepit pas tembaganya, terus tespennya ditempel ke massa. Ini kiprok yang lama, posisinya ada di sini. Sebelum mulai ngetes, jangan lupa kontaknya posisi off atau posisi mati, terus akinya dicabut atau kabel yang merah itu yang positif dicabut, oke? Biar arus akinya nggak mengganggu proses pengetesan. Sekarang langsung dicek. Ini nyala berarti kabelnya masih bagus, oke? Kalau ini mati berarti ganti kabelnya, ganti yang baru. Nah sekarang buat ngetes kiproknya, pinnya dijepit di kabel yang warna merah. Ini di sini kan ada warna merah. Ini kelihatannya warna oranye tapi ini sebenarnya warna merah. Dan ini sekarang baru tahap ngecek kiproknya ini bagus enggak. Karena tadi kan ini kabel masuk, diproses sama kiprok ya kan. Kiprok ini gunanya buat menstabilkan arus yang dari spool di bawah, terus diproses keluarnya kabel warna merah ini. Jadi sekarang dijepit kabel merahnya buat ngecek kiproknya ini masih hidup atau enggak, oke? Kalau tes pennya hidup berarti kiproknya masih bagus. Biar lebih kelihatan lampunya dimatiin. Sekarang dicek. Nyala ya kan? Coba zoom sedikit. Ini berarti kiproknya masih bagus karena tes pennya nyala. Sekali lagi kalau tes pennya mati berarti kiproknya yang bermasalah, harus diganti, oke? Berarti sampai di sini kiprok masih oke ya kan? Soalnya itu cara ngecek kiprok ya tadi itu ngetes kabel inputnya yang warna putih garis merah itu buat ngecek kabelnya kan. Terus kalau buat ngecek kiproknya berarti dicek kabel outputnya kan, karena udah melewati kiprok jadi outputnya yang dicek. Kalau kabel outputnya yang warna merah itu oke, berarti kiproknya masih hidup. Nah sekarang selanjutnya ngecek kabel merah ini, output dari kiprok langsung menuju ke kontak. Outputnya ke kontak, di tengah-tengah dia dicabang ke aki. Makanya tadi saya bilang akinya dicabut biar arusnya nggak mengganggu waktu dicek, oke? Tapi saya nggak mau bahas aki karena ini mau bahas pengapian yang intinya, oke? Jadi ini kabel merah langsung meluncur ke depan, kabel kontak. Ini kabel kontak saya masih begini modelnya karena kontaknya belum dibenerin ya kan. Ini nanti kalau mau posisi on dijepit ke sini di kabel oranye, oke? Soalnya gini, ini kan kontak ya kan. Bentar saya nyalain. Ini kontak kabel merah dan kabel oranye. Inputnya kabel merah yang dari kiprok barusan, outputnya kabel oranye. Jadi kalau ini posisi di kontak berarti ini nyambung, kabel oranye sama kabel merah nyambung, oke? Tapi sekarang mau ngecek arusnya nyampe sini atau enggak ya kan? Tadi kan warna merah dari kiprok, tadi kabel warna merah arusnya. Berarti sekarang yang dicek kabel warna merah ini. Oke, ini langsung dijepit. Terus ini nanti paling dicolokin di sini kelihatannya. Oke, langsung dipancal. Nyala kan? Berarti arusnya nyampe sini. Ini kalau tes pennya mati berarti kabel merahnya ini yang rusak, harus diganti. Kalau kabelnya mau diganti bisa nyari percabangan di sini. Ada percabangan kabel merah. Ini kan misalnya ngambil dari sini. Ini kabel merah. Di sini juga, sini nggak ada. Berarti cuma ada 2 cabang ini. Coba dicek di percabangan. Kalau di percabangan masih mati, arusnya nggak nyampe sini misalnya, berarti beli kabel merah 1 meter, ngambil langsung dari kiprok, langsung dicabang ke sini, oke? Ke ini yang ke speedometer. Murah, paling semeter paling 1.000 rupiah kabelnya. Nah sekarang kontak posisi on, oke? Ini
merah sama oranye disambung, berarti sama aja prinsipnya, kontak posisi on. Oke, makanya kalau misal malam-malam lagi keluar kontak hilang, gampang, tinggal cari kabel yang warna merah sama yang oranye, terus di jumper, disambung. Oke, sekarang ini kan kontak masuk kabel merah, outputnya kabel oranye. Kontak udah posisi on, jadi ngetesnya mulai di titik ini, kontak udah posisi on, outputnya kabel oranye, dia bakalan meluncur ke sini, ke CDI. Oke, ini kabel oranye, ini CDI, ini kabel oranye, inputnya dari kontak. Jadi sekarang dites kabel oranye ini ada arusnya atau enggak, ya kan? Nah, ini karena pinnya kecil banget, jadi ngeceknya dibalik. Ini jepitan dijepit di masa, mudah-mudahan ini nggak kotor, biar arusnya nyampe. Ups, oke. Tes pennya ke kabel yang oranye. Ini oranye, ini ditempel ke pinnya. Bentar, saya matiin lampu. Oke, sekarang di kickstarter. Oke, berarti arusnya nyampe sini. Berarti kabel oranye masih oke, nggak ada yang putus sepanjang perjalanan dari kontak ke soket CDI. Kabelnya masih aman. Sekarang berarti ngecek CDI-nya. Oke, ini CDI-nya pasang dulu, nggak pakai yang kuning-kuning, nggak masalah, cuma ngetes, ya kan. Nah, ini tadi kalau pas dicek ini tadi tes pennya nggak nyala, berarti kabel oranye ini yang harus diganti. Oke, nah ini CDI, kabel oranye masuk, outputnya kabel yang warna putih garis biru. Ini outputnya kabel putih garis biru. Kabel ini bakalan menuju ke coil. Ini coil ada di sini. Ini coil, kabelnya masih putus. Nah, ini outputnya yang dari CDI, kabel ini. Ini kabel putih warna putih garis biru. Sekarang ini yang dicek. Oke, putih garis biru dijepit, yang satunya ke masa. Sini, coba sini ya. Oke, mati. Coba di sini. Oke, mati. Berarti ini. Oke, berarti sampai di sini ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi kabelnya ini ada yang putus di tengah perjalanan dari soket CDI sampai ke sini, mungkin ada yang putus, atau soket CDI-nya yang rusak, mungkin ada yang kotor atau berkarat, ya kan, pin-pinnya. Dan kemungkinan terburuk emang CDI-nya yang rusak, atau kabel yang ini kabel pulser. Dari spool kan kemarin ada 2 soket, nah yang ini yang soket pulser. Ini pulser ini gunanya buat mengirimkan sinyal ke CDI, yang akhirnya sinyal itu diteruskan ke coil, akhirnya memaksa si coil untuk membuat percikan api, ya kan, yang nantinya ujungnya diteruskan ke busi. Oke, berarti ini harus dicek satu persatu, pulsernya dulu, habis itu soketnya sekalian kabelnya. Kalau semuanya dicek masih normal, berarti 100% udah bisa dipastikan CDI-nya yang harus diganti. Cara ngeceknya gampang, cuma pakai lampu LED kecil ini, harganya paling 100 perak di toko elektronik, mentok paling 500 perak. Yang pertama dicek kabel pulsernya dulu. Ini pulser ini arusnya cuma 0, sekian, jadi cuma bisa dicek pakai ini. Kalau yang kemarin kan lampu-lampu 12 volt, ya kan, kalau ini cuma 0, sekian. Jadi harus pakai lampu LED, paling simpel ya pakai ini. Oke, pertama dicek pulsernya dulu, kabelnya ingat warna hijau garis putih sama biru garis kuning, ya kan. Ini dicopot dulu soketnya. Terus ini udah positif negatif, jadi langsung dicolok aja langsung. Nah, begini. Terus habis itu dipancal motornya. Berarti kabel pulsernya masih bagus. Sekarang ngecek soket CDI-nya. Ingat tadi warna kabelnya hijau garis putih sama biru garis kuning. Ini kan di atas duanya sebelahan. Colok pakai lampu LED-nya. Terus dipancal lagi. Ini berarti ngecek soket sekaligus ngecek kabelnya ini.
dari pulsa. Nyalakan. Oke, masih bagus. Selanjutnya dicek kabel massa. Ini kabel hitam garis putih kabel massa, berarti diceknya sama kabel positif, kabel oranye. Yang dari kontak dicek sama negatifnya, kabel massa atau kabel body. Dicolok ke oranye sama yang hitam garis putih. Nyalakan, di zoom. Berarti kabel massanya bagus, soketnya juga bagus. Udah gitu aja. Yang lain ini kan, yang kabel satunya ini kabel RPM, jadi nggak perlu dicek. Maksudnya nggak ada hubungannya sama yang lagi dicek. Dan sekarang yang terakhir ngecek kabel putih garis biru. Ini kabel putih garis biru yang outputnya ke coil tadi. Dan sekarang ngecek kabel yang putih garis biru ini apakah ada yang putus selama perjalanan. Ngeceknya gampang, tinggal ini yang kabel putih garis biru disambung sama kabel yang oranye. Ini kabel oranye yang dari kontak di los sama kabel putih garis biru. Jadi disambung. Oke, begini. Kalau ini udah di los, disambung, berarti ini harusnya setrumnya nyampe ke depan, ya kan? Nyampe ke sini. Sekarang ini dicek. Ini buat ngecek kabel putih garis biru ini ada yang putus atau enggak, oke? Dicek pakai test pen. Kabel putih garis biru dijepit, terus yang satunya tempel ke massa. Nyala, berarti kabel ini nggak ada yang putus dari sini sampai ke soket CDI. Berarti udah kesimpulannya CDI-nya mati. Kesimpulannya udah pasti, ini 100% CDI-nya mati. Ini orinya saya belum ngecek berapa harganya. Tapi kalau yang KW harga 50 ribuan juga banyak. Ini saya barusan beli CDI, nyari yang ori lagi kosong, jadi dapatnya cuma ini. Sisanya CDI yang harganya 50 ribuan. Jadi sekarang ambil yang harga 100 ribu. Mereknya aja KW. Ini yang kuning-kuningnya dipasang dulu. Oke. Nanti karetnya dipasang nanti belakangan. Ini kabel yang positif dipasang, disambung dulu ke coil. Ini yang negatifnya juga sambungan. Ini udah diganti CDI-nya, harusnya motornya udah nyala. Kalau motornya belum nyala, berarti coilnya yang kena. Oke, motor udah nyala, berarti pengapian udah oke. Koilnya masih bagus, apinya masih lumayan. Berarti besok tinggal ngecek. Benerin kontak dulu besok. Benerin kontak, terus ngecek starter. Berarti ada aki sama bendiknya, relay, sama dinamo starter, sama tombol starter.